balik lagi di YouTube channel Sustaination. Hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama si kecil. Hari ini kita mau ngapain, Mbak? Kompas. Kita mau panen kompos. Yeay! Jadi aku punya kompos, ada 3 ember. Itu semuanya udah udah siap panen. Yang 2 itu udah lama banget sih sebenarnya, tapi aku udah agak males panennya. Terus ada 1 lagi yang umurnya itu sekitar 4 mingguan. Jadi yuk kita panen kompos. Yuk, let's go. Udah siap? Oke, jadi aku punya 1 ember yang udah siap banget dipanen. Tuh, ini tadinya sisa makanan nih malah. Sekarang udah jadi pupuk kompos. Jadi ada 1 ember, ada ember kedua ini. Nanti harus diayak, dan ember ketiganya ini. Oke, sekarang kita bawa dulu embernya ke garasi ya. Nanti kita bongkar di sana. Let's go. Yuk. Kamu jagain situ aja ya. Aku ambil yang 2 lagi. Oke, udah 3 ember. Oke, 3 ember udah di sini. Terus jangan lupa siapin kayak alas apapun siapnya, terpal. Nah, udah siap? Siap. Siap? Ya. Sekarang kita panen. Oke, Mala, duduk sini. Sini. Emang nggak kotor? Enggak dong. Sini. Ini udah belum dibersihin. Kan kita belum mandi. Jadi kalau mau panen kompos jangan mandi dulu, karena emang kita mau kotor-kotor. Nanti kita mandi setelah udah selesai. Oke, kita panen yang ini dulu ya. Kamu mau bantuin Mama? Ya. Yuk. Enggak, kamu nggak kena. Sini. Sini kamu, sini. Mau nggak? Mau? Idealnya sih kalau misalnya mau ngomposnya itu enak, brownnya itu paling enak emang pakai sekam atau pakai kokopit. Paling enak. Kokopit itu sabut kelapa. Serbuk kelapa apa kokopit? Serbuk kelapa. Bukan sabut berarti ya? Iya. Enggak. Nah, kalau daun kering itu emang agak harus dicacah-cacah dikit sih panen gitu. Jadi nggak halus banget gitu komposnya. Kalau sekam itu emang halus gitu komposnya. Iya, tapi rewarding. Saya capek sih, cuma rewarding. Nah, kompos aku tuh banyak banget karena isinya si daun kering semua, nggak pakai sekam atau apapun sama sekali, jadinya bener-bener masih gede-gede gitu. Ini masih dicacah-cacah masuk lagi, cacah masuk lagi. Ini aku udah panen kompos cairnya, jadi nggak ada sama sekali. Oh, ada deh. Masih ya? Masih ada dikit, nggak apa-apa sih, tapi ntar tinggal di ini. Ya, udah plastik. Lihat malah. Apa nama? Apa coba ini? Udah plastik. Kalau ada plastik nggak bisa diapa-apain ya. Terus penting banget nih guys, kulit manggis. Ini lama banget sumpah. Selama itu ini tuh ya Allah deh. Kayaknya udah hampir setahun aku ngomposin kulit manggis. Enggak, belum. Ini juga nih, ini biji mangga. Masih ada nih, biji mangga. Tapi overall oke sih. Nah, kalau misalnya dia daun-daun kering itu dia akan agak gede-gede gini sih komposnya, tapi nggak apa-apa, itu tinggal dicacah-cacah gini, nanti dia hancur. Kalau pakai sekam memang bagus banget, komposnya bagus banget kayaknya. Sekam kan lumayan ya, kan mesti beli. Kalau pakai daun kering kan yang ada di rumah aja. Nah, bisa triknya tuh daun keringnya bisa di remet-remet gitu loh. Oke, ember pertama udah. Mau yang kedua? Nyala. Kalau sampai udah
hitam kayak gini biasanya berapa minggu ya? 4 mingguan sih. 4-5 minggu gitu kan? Didiemin, bener-bener didiemin ya? Iya, dan nggak di ini ya, maksudnya nggak di Mama aku apa mau capek nih. kamu capek? Ya udah mau istirahat. Ya udah Gi, bye bye gitu. Bye. Lima minggu itu diaduk atau diemin aja? Diaduk dong. Diaduk terus ya? Diaduk. Jadi walaupun udah penuh tetap harus diaduk-aduk terus gitu supaya apa ya? Ya supaya cepat aja sih panennya. Terus aku nyoba ngomposin garpu juga yang kayu gitu, ternyata lama juga ya. Ini sampai sekarang masih ada. Nah biasanya sih kalau aku kompos itu nggak semuanya dipanen, jadi kayak emang sengaja ditinggalin sepertiga gitu buat pengkondisian. Nih bonggol jagung, dia masih gede tapi bisa dicacah. Oh jadi sisa komposnya itu kayak buat mancing gitu ya? Ya biar apa ya? Cepat. Iya, biar mempercepat si proses selanjutnya gitu sih. Biasanya sih aku yang gede-gede ini masuk lagi. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau panen itu ciri-cirinya apa sih, kayak oh ini udah bisa nih? Ciri-cirinya ada 3. Di video sebelumnya udah dibahas. Nah, Jadi bisa tonton video di sini. Bisa nggak sih kok kita? Tapi basically ada 3 sih. Jadi warnanya harus coklat kehitaman, terus dia nggak bau, dan dia nggak basah, dan dia udah nggak ada binatang pengurai gitu, kayak belatung tuh udah nggak ada. Makanya kalau misalnya ngelihat kompos itu udah matang atau belum, nah itu nggak bisa cuma dilihat aja, mesti dipegang-pegang, mesti di apa namanya, dipegang, dibau-bau gitu, dibau-bau lagi. Ini ada bioplastik, masih belum hancur. Ini umur 2 bulan deh kayaknya, hampir 2 bulan. Cuman ya udah lumayan lah dari bentuk awalnya. Cuman agak lama sih emang ya, ternyata nggak bisa menghilang begitu saja. So you could imagine kalau misalnya si bioplastik ini ada di lingkungan gitu kan, dalam waktu 6 bulan berarti masih ada potensi pencemaran di situ gitu. Ini kayak udah 2-3 bulan di dalam komposter aja masih bentuknya kayak gini, apalagi dia ada di TPA atau dia di lingkungan. Jadi sebenarnya ya dia lebih baik sih daripada plastik biasa, cuman dalam rentan waktu 6 bulan yang dia janjikan dia terurai itu ada potensi pencemaran masih ya. jadi bukan berarti kita oke, aman nih bioplastik gitu. Iya, bukan berarti kita pakai seenak jidat juga. Jadi tetap kalau misalnya kita bisa pakai yang reusable, kita duluin aja yang reusable. Jadi kita memastikan kita nggak mencemari lingkungan gitu. Juga ada yang tanya soal bioplastik ya. Jadi itulah. Aku masih akan pisahkan bioplastiknya, nanti aku akan masukin lagi ya. Nih kalau teman-teman mau lihat. Nanti aku akan masukin lagi versi. Ya soalnya aku tuh pernah baca katanya kalau bioplastik itu dia itu mengomposnya terurainya itu paling enggak 6 bulan. 6 bulan kalau ya? di komposter rumahan. Kalau di industrial itu 3 bulanan kalau nggak salah. Cuman Masa industrial 3 bulan? 3 bulan apa 6 bulan apa lebih panjang? Kalau yang home composting sih 6 bulan, soalnya kan home composting itu suhunya rendah ya, kayak 40 derajat gitu. Kalau industrial composting biasanya 70-an gitu, lebih tinggi. Dan biasanya kalau industrial composting cepat sih. Tapi di Indonesia nggak ada, gimana dong? Jadi kalau misalnya kalian beli sesuatu terus compostable at industrial composting, jangan dibeli. Soalnya itu nggak akan bisa dikomposting di rumah. Dan di Indonesia fasilitas industrial composting ini nggak ada. Kalau industrial composting dia pakai panas, dibantu pakai panas. Jadi dia lebih cepat daripada skala rumahan gitu loh. Ya makanya namanya industrial composting. Ya biasanya kalau misalnya di Eropa gitu, dia suka ada compostable at home gitu. Jadi kalau at home tuh bisa tuh kalau dia bilang industrial composting, nah itu industrial compostable tuh itu berarti memang harus ke, kalau di Belanda tuh dia ke municipality, jadi kayak
seminggu sekali mereka pick up sampah. Nah itu dia pakai industrial composting. Ini aku masih ada kompos cairnya ternyata. Banyak banget. Banyak banget. Nah ini juga nih, bioplastik. Eventually sih dia akan terurai, cuman ya itu tadi, terurainya di mana ya kan? Kalau misalnya teman-teman mengharapkan itu terurai di alam ya apa ya? Ya ada potensi dia tidak terurai selama 6 bulan, dan dalam 6 bulan itu apa aja bisa terjadi ya kan? Karena plastik ini bisa kemana aja. Ini aku udah sekitar 2 ember. Wanginya khas banget ya. Wangi gua bukan bau ya. Aku sih karena udah kebal kali ya, jadi kayak aku nggak merasa bau. Apa sih? Kayak wanginya segar gitu loh. Wangi jeruk, apa ya, wangi asem gitu. Aku juga nggak tahu nih bau kompos. Terus. Jadi pokoknya sekam itu adalah penyelamat kita semua. Jadi kalau komposnya basah, bau, apa segala macam tuh cepet-cepet diaduk, tuh kasih sekam. Jadi biar cepet. Kalau misalnya dalam kondisi normal sih aku pakai daun kering biasa, nggak terlalu ini jadinya. Obat instan ya. Obat instan. Iya. Sebel obat instan. Dan ini benar-benar nggak ada hewan-hewan sih dari tadi. Karena sebenarnya belatung itu dia umurnya pendek, dan belatung itu ada karena masih ada makanan gitu. Kalau kompos sisa makanan kita udah berubah jadi pupuk kompos, itu sebenarnya makanan belatungnya itu udah nggak ada lagi, makanya si belatungnya pada mati atau berubah jadi lalat BSF ya. Kalau dia belatung BSF, dia berubah jadi lalat BSF kayak tadi terbang-terbang itu. Jadi sebenarnya belatung sih dia akan pergi dengan sendirinya. Makanya kenapa kompos matang itu udah nggak ada lagi binatang-binatang aneh-aneh. Habis kering masih diayak lagi berarti ya? Ya biasanya sih tergantung. Nah tergantung kamu mau komposnya itu nanti panennya itu bentuknya apakah cantik gitu kan, tergantung ya mau dipakai sendiri apa dijual apa dikasih ke tetangga. Kalau mau dijual terus dikasih ke tetangga kan bagusnya yang cantik gitu kan kompos tuh. Nah itu bisa diayak. Tapi kalau misalnya dipakai sendiri di kebun sih nggak perlu banget sih diayak, udah pakai aja langsung gitu. Sumpah nih mangga nih. Biji mangga lama ya? Iya lama banget. Nah tapi ini kalau misalnya mau dicacah gitu dia mau tuh, udah bisa tuh. Udah hancur sebenarnya, udah kopong. Tuh, udah kopong. Kalau aku sih ngambilnya yang teksturnya udah bagus biar bisa dijadiin media tanam, cuman nggak harus diayak. Kayak yang gede-gede aja masukin lagi komposter, yang sisanya bisa dipakai. Kalau udah jadi gini, biasanya penyimpanannya gimana sih? Apa better di karung atau diemberin aja nggak apa-apa? Kalau aku sih suggest bisa disimpan di tempat yang sirkulasinya baik. Jadi kayak di besek, di karung, tapi kayaknya karungnya tuh mesti yang bolong-bolong gitu loh, jangan yang plastik kali ya. Soalnya aku pernah nyimpen di tempat yang tertutup gitu malah berjamur. Karena nggak ada sirkulasi udara ya? Kayaknya sih ya, karena nggak ada sirkulasi udara. Wah, gila banyak banget. Oke, jadi sekian dulu cerita panen kompos 3 ember hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada panen kompos itu habis dikeluarin, bisa dijemur, diangin-anginin biar agak teksturnya tuh agak lebih kering gitu daripada yang biasanya, soalnya agak basah, teksturnya tuh agak basah. Tapi nggak sampai berair gitu. Jadi dia basah aja, nggak sampai keluar airnya, jadi dia basah aja. Jadi dijemur aja nggak apa-apa.
diangin-anginkan. Nanti kalau misalnya udah agak kering, tekstur komposnya ini bisa diayak. Nah, nanti yang hasil ayakannya itu yang udah agak lembut itu bisa langsung dipakai ke kebun, bisa dijadiin media tanam, bisa dibagi-bagiin ke tetangga, bisa dijual. Nah, yang gede-gede kayak misalnya ini nih, ini kulit manggis, terus tadi aku ada biji mangga mana ya? Nih, biji mangga. Ini kan gede-gede. Nah, ini bisa dimasukkan lagi ke dalam komposternya. Nah, biasanya juga kalau aku panen itu aku sisain sedikit gitu buat dimasukin ke bagian bawah komposternya buat pengkondisian. Nah, terus biasanya suka ada nanya kalau misalnya komposter gini kalau udah panen dicuci nggak? Aku sih nggak dicuci, jadi emang biarin aja. Tapi kalau misalnya memang mau dicuci aja pakai air, jadi jangan pakai sabun. Jadi dicuci aja pakai air gitu biar bersih. Apalagi kalau teman-teman pakai komposter itu di dalam ruangan ya, itu kan pengennya bersih. Nah itu dicuci aja pakai air. Nah, since aku pakai di luar ruangan, aku nggak cuci sih, jadi aku bersih-bersihin aja. Terus ini kompos cairnya ini nanti aku panen dulu, nanti bisa pakai ke kebun. Jadi segitu aja cerita panennya. Semoga teman-teman bisa segera panen juga komposnya di rumah. Nanti let me know ya komentar di bawah gimana cerita panen-panen kompos teman-teman di rumah, terutama buat yang panen perdana. So jangan lupa like dan subscribe ke YouTube channel Sustaination, and I'll see you in the next video. Bye.